Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran saya Pak Nazari dari SMKN 1 Kebonsari. Untuk kali ini saya mau memberi video pembelajaran terkait dengan cara pemeriksaan emisi gas buang pada mobil. Untuk ini ada beberapa kali tahapan, nanti ada 5 kali percobaan. Untuk yang pertama, mari kita lakukan pengecekan, yaitu pada mobil saat mesin normal, kemudian temperatur normal, kemudian sensor temperatur mesin, kemudian sensor MAP, kemudian sensor landas dan TPS juga kondisi normal, dan filter dalam keadaan bersih. Mari kita cek pada mesin Honda Brio ini. RPM-nya normal, coba kita lihat, nanti kita baca berapa, temperaturnya berapa, mari kita lihat. Berikutnya mari kita cek pada scanner pada saat mesin normal. Ini RPM-nya, engine rotation-nya, ini adalah sekitar 795 sampai 700 RPM. Ini normal, putaran idle. Kemudian untuk temperaturnya, water temperature sensor ini 92 derajat Celcius. Kemudian setelah ini coba kita lihat buku manualnya, manual book dari Honda Brio. Manual Honda Brio karena sesuai dengan kendaraannya. Kita lihat di sini untuk CO ini yang diterapkan ini maksimal ini 0,1%. Sekarang kita lihat pada gas analyzer nanti hasilnya berapa, apakah normal atau tidak, mari kita buktikan. Ini untuk gas analyzernya sudah kita pasang masuk sekitar 20 cm, kemudian sudah kita hidupkan. Hasilnya ini untuk CO tadi di standarnya adalah maksimal 0,1, di sini hasilnya 0,0. Berarti kondisi mesin adalah baik. Kemudian yang lain, karena di manual Brio tidak ada, maka kita menggunakan buku informasi yang dikeluarkan dari BTC. Di sini tertera bahwa untuk HC itu adalah 0 ppm atau maksimal 100 ppm. Kita lihat HC di sini hasilnya. HC adalah 0, berarti masih baik juga, masih standar. Kemudian untuk CO2 itu 13% sampai dengan 16%. CO2 di sini hasilnya adalah 14,6. Berarti masih dalam rentang baik. Berikutnya adalah O2, di sini 0,3% sampai dengan 2%. Kita lihat hasilnya O2 ini 0. Berarti masih baik sesuai dengan standarnya. Kemudian berikutnya adalah lambda. Lambda di sini 0,97 sampai 1,03. Kita lihat lambda di sini. Lambda di sini adalah hasilnya 1. Berarti masih dalam rentang standarnya. Demikian, jadi kesimpulannya pada saat kita menguji sensor dalam keadaan terpasang normal, kemudian filter bersih, RPM standar, kemudian temperatur juga normal, maka hasilnya adalah normal. Setelah ini, video berikutnya adalah kalau kita trouble. Mari kita ikuti video berikutnya. Berikutnya, pengujian yang kedua adalah pada saat mesin normal, kemudian sensor temperatur mesin nanti kita lepas, kemudian filter ini dalam keadaan bersih. Kita lepas dulu untuk ini sensor temperatur mesin, sudah kita lepas kabelnya. Kemudian setelah ini filter yang sudah bersih kita pasang, kemudian mesin kita hidupkan pada saat mesin normal. Kita hidupkan mesin dulu. Kita lihat hasilnya setelah sensor temperatur mesin kita lepas. Di sini akan terbaca pada scanner ECT sensor
sirkuit high input. Berarti akan terjadi mesin panas sehingga ini ECT sensor sirkuit high input. Berarti temperatur mesin akan naik karena untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal, maka mesin akan mendeteksi, kemudian kipas pada radiator akan bekerja. Kita lihat kipasnya, posisi seperti ini adalah berputar. Kita lihat kipasnya di sana. Kita lihat berikutnya yaitu untuk gas analysernya. Sekarang kita lihat hasilnya dari gas analyzer. Yang pertama adalah gas CO. Ini hasilnya 2,19. Kalau kita bandingkan dengan buku manual pada Honda Bio tadi adalah 0,1, sehingga ini di luar normal. Termasuk pada buku informasi dari PDC, CO di sini juga 0% sampai maksimal 2%. Karena di sini 2, berarti ini juga sudah di luar normal. Kemudian berikutnya HC, hasilnya adalah 1,76 atau 1,177. Kalau kita lihat di manual, HC itu ada 0 sampai 100 ppm. Berarti nilai HC juga lebih dari standar. Berikutnya adalah CO2. CO2 13% sampai 16% standarnya. Hasilnya adalah 12,6, sehingga juga CO tidak normal, di luar dari standarnya. Kemudian O2 di sini hasilnya 0. O2 di sini hasilnya 0,3 sampai dengan 2%. Berarti juga tidak sesuai dengan standarnya. Kemudian lambda untuk standarnya 0,97 sampai dengan 1,03. Di sini lambda hasilnya 0,926. Ini masih masuk di lambdanya. Berarti kesimpulannya hanya lambda saja yang masuk, yang lain baik itu CO, HC, CO2, O2 kondisi tidak normal kalau kita bandingkan buku manualnya. Demikian hasil daripada pengujian yang kedua. Berikutnya kita akan pengujian yang ketiga. Silakan ditunggu sebentar. Tes yang ketiga yaitu pada saat mesin normal, kemudian sensor lambda nanti kita lepas, kemudian filter dalam keadaan bersih. Kita lepas dulu sensor lambdanya atau sensor oksigennya. Ini kita lepas hubungannya ke bawah sana. Ini kabel yang sudah kita lepas. Setelah kita lepas, kita buktikan kalau sudah terlepas pada scanner. Kita buktikan di scannernya. Ini hasil di scanner bahwa ini sensor HO2S sirkuit malfunction, berarti ini dalam kondisi berarti trouble. Nah, kalau trouble begini nanti coba kita buktikan hasilnya pada gas analyzer seperti apa hasilnya. Apakah normal, apakah abnormal, kita buktikan di gas analyzer. Mari kita ke gas analyzer. Kita melihat hasilnya di gas analyzer. Ini saya tunjukkan dulu bahwa mesin pada mobil Brio ini sudah hidup. Ini RPM-nya adalah sekitar 700 RPM. Kemudian temperatur normal tadi syaratnya adalah ini masih temperatur normal yaitu 91 derajat Celcius karena rentangnya adalah maksimal sampai 96 derajat Celcius, kemudian minimnya adalah 88 derajat Celcius. Ini berarti betul mesin ini dalam kondisi temperatur yang normal. Kemudian kita lihat hasilnya pada gas analyzernya. Untuk hasilnya gas analyzer untuk CO hasilnya adalah 0,01.
Kalau kita lihat di buku manualnya, kalau di tadi di Honda Brio itu adalah 0,1. Kalau dilihat di buku informasi VTC itu 0 sampai dengan 2%. Berarti CO masih masuk. CO masih dalam kondisi normal. Kemudian HC ini standarnya adalah 0 maksimal 100 ppm. Di sini HC hasilnya adalah 73. Berarti HC masih dalam kondisi normal karena di bawah 100. Kemudian CO2-nya adalah hasilnya 14,2, standarnya adalah 13 sampai 16%. Berarti CO2-nya ini yang tidak normal. Kemudian O2 standarnya 0,3 sampai 2%. Hasilnya adalah 0,01. Berarti O2 juga tidak normal karena minim adalah 0,3. Kemudian lambda standarnya 0,97 sampai dengan 1,03. Hasilnya di sini adalah 0,997. Berarti hasilnya masih normal. Sehingga tadi kesimpulannya yang tidak normal adalah CO2, kemudian O2. Saya kira itu untuk pengujian yang ketiga. Mari kita lanjutkan dengan pengujian berikutnya yang keempat. Berikutnya untuk video yang keempat kita matikan radiator karena kipas radiator tidak berfungsi, maka kita lepas soketnya. Ini soket radiatornya kita lepas. Kemudian karena ini double kipas AC juga kita lepas. Ini agak di dalam. Ini kipas AC juga kita lepas. Kemudian kita lihat di scanner milnya akan mati dan kita cek nanti temperaturnya bagaimana. Kita lihat di scannernya. Untuk di scanner yang di sini yang paling terlihat adalah ini water temperature sensor. Ini ternyata naik. Ini sekitar 100 derajat Celcius, berarti terjadi overheating karena motor kipas tidak bekerja, tidak berputar. Termasuk yang terjadi perubahan juga ini engine rotasi atau putaran mesin ini juga naik. Kalau normalnya tadi sekitar 700 rpm, ini bisa sekitar 750 rpm, sehingga terjadi kenaikan. Dan kita cek lampu milnya juga mati. Lampu milnya mati sesuai dengan tahapan pengecekan. Yang berikutnya adalah hasil dari gas analyzer. Kita lihat bagaimana hasilnya. Berikutnya kita lihat hasil dari gas analyzer setelah tadi kita melakukan kipas motor kipas kita lepas, kemudian putaran mesin menjadi tinggi, kemudian panas menjadi sekitar 100 derajat Celcius, maka hasilnya di sini untuk CO hasilnya 0,0. Standarnya di sini 0%. Kemudian HC 0 ppm sampai dengan 100. Ini 0 hasilnya. Kemudian untuk CO2 hasilnya 13,9. Standarnya untuk CO2 13 sampai dengan 16%, berarti masih dalam kondisi di angka standar. Kemudian O2 standarnya 0,3 sampai dengan 2%. Ini hasilnya 0,0, berarti O2 ini di luar standar.
karena rentangnya ada 0,3 sampai 2%. Kemudian untuk lambda ini 0,97 sampai dengan 1,03. Berarti hasilnya di sini masih di luar normal, karena di sini 0,97, di sini lebih, ini 0,999. Berarti ini juga tidak normal lambdanya. Jadi itu akibat kalau kipas tidak bekerja, maka efek yang terjadi adalah ini, akan terjadi lambda tidak normal, kemudian O2 juga tidak normal. Saya kira itu. Berikutnya video yang terakhir, mari kita siapkan video berikutnya. Untuk video berikutnya, apabila mesin normal, kemudian semua sensor dipasang, kemudian trouble-nya pada filter. Bagaimana kalau filter itu kotor? Karena kita tidak punya filter kotor, maka kita mengambil solusi adalah kita tutup separuh dari filter ini. Nanti akibatnya seperti apa, nanti kita cek pada cam scanner maupun di dalam gas analyzer. Nanti efeknya seperti apa. Mari kita lihat. Kita cek di scanner akibat dari filter yang kotor ini. Putaran mesin ini masih tidak terpengaruh, masih normal, yaitu putaran kasurnya 700 rpm sekitar itu. Kemudian water temperature sensor juga kondisi normal, yaitu 95 derajat Celcius, karena tadi normalnya sampai dengan 96 derajat Celcius. Mari kita lihat di gas analyzernya apa ada pengaruhnya kalau filter itu kotor. Yang pertama, dari hasil gas analyzer CO itu hasilnya 0,0, standarnya 0% sampai 2%, berarti masih dalam standar, masih normal. Kemudian HC hasilnya 0, standarnya 0, maksimal 100, berarti normal. Kemudian CO2 standarnya 13% sampai 16%, hasilnya 14,7, berarti normal. Kemudian O2-nya 0,3% sampai 2%, di sini hasilnya 0,0, berarti ini di luar spek ini, tapi sebenarnya mungkin masih bagus juga, nggak masalah. Kemudian lambda ini hasilnya 1,0, kemudian standarnya 0,97 sampai dengan 1,03, berarti juga masih dalam kondisi normal. Demikian video pembelajaran yang sudah saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kan iki sing pasti